Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Masyaallah kan wa man yasha yakun la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, seperti biasa sebelum kajian dimulai, saya mengajak untuk bersama-sama menambah pundi-pundi pahala dengan membaca surat Al-Ikhlas, berzikir dan berselawat. Moga-moga kita semua selamat dunia dan akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Berikanlah istana di surga ya Allah bagi yang membaca surat Al-Ikhlas. Berikanlah pahala yang berlipat ganda ya Allah. Tinggikan derajatnya, gugurkan dosa-dosanya, lapangkanlah rizkinya. Lindungilah dari gangguan syaitan yang terajam dan kejahatan makhlukmu lainnya. Bagi yang berzikir kepadamu ya Allah, yang bersolawat kepada Nabi-Mu, berikanlah kelak syafaat di yaumul qiyamah. Dengan rahmat-Mu, jadikan kami semua nanti menjadi ahli jannah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Monggo minum. Bismillah. Alhamdulillah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita melanjutkan kajian kita. Kalau tidak salah bulan yang lalu, bagaimana kita berharap agar kubur kita diterangi dengan cahaya. Dan kita lanjutkan bagaimana kita tetap mendapatkan cahaya hingga selamat masuk ke dalam surga. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mengingat sedikit bahwa manusia perjalanan kehidupan dunia akan berakhir di alam barzakh. Saya ulangi, perjalanan kehidupan manusia akan berakhir di alam barzakh. Sehingga ulama menyebutkan sebagaimana Nabi menyampaikan, alam barzakh adalah terminal terakhir kehidupan dunia, sekaligus terminal pertama kehidupan akhirat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Siapa yang bernyawa pasti mati. Binatang mati, manusia mati, jin mati, malaikat mati. Pada saat nanti sudah ada di surga dan neraka semua, baru tidak ada lagi kematian. Karena mati itu sesuai dengan penafsiran ulama adalah berpisahnya ruh dengan jasad. Maka ruh yang sudah diambil dari jasad, maka itulah yang disebut dengan mati. Selama manusia masih memiliki ruh, selama binatang, jin dan seterusnya masih memiliki ruh di badannya, meskipun tidak melakukan apa-apa, meskipun dia koma atau mati suri, maka tidak disebut mati. Karena mati itu ada tanda-tandanya yang khusus. Jadi mati itu berpisahnya ruh dan jasad. Hadis yang sangat panjang dari Bara bin Azib, di mana Rasulullah saat itu ingin memakamkan seseorang di pemakaman baqi. Nah, saat Rasulullah sudah berada di pemakaman,
Ternyata lubangnya belum selesai digali, sehingga jenazah ini menunggu. Karena jenazahnya yang harusnya segera dikubur, kuburnya belum siap. Maka Rasulullah memanfaatkan waktu kosong itu untuk bercerita kepada para sahabat yang hadir, sehingga banyak yang mendengarkan kisah tentang kematian manusia hingga mereka semua surga atau neraka. Jadi Rasulullah SAW sambil nunggu kuburnya selesai digali, beliau bercerita kepada para sahabat tentang proses sebuah kematian. Sehingga masih ingat bagaimana para malaikat-malaikat maut itu mendatangi manusia dengan cara-cara yang berbeda, tergantung amal salehnya. Dan malaikat maut itu adalah julukan, istilahnya sebutan untuk yang mencabut nyawa. Sehingga para ulama sepakat malaikat maut itu jumlahnya banyak. Jadi semua yang mencabut nyawa, baik binatang kah, manusia kah, jin, malaikat, itu berarti malaikat maut. Nah, malaikat-malaikat maut yang buahnya itu ada kepalanya, ya, pemimpinnya namanya Israel. Jelas ya Bapak Ibu. Jadi malaikat maut bukan satu, tapi malaikat maut itu banyak, dan pemimpinnya adalah Israel. Semua di tangan Israel, artinya Israel perintah ya mereka mengerjakan. Nah, setiap malaikat maut yang datang pasti diiringi oleh malaikat-malaikat yang lain. Tugas malaikat maut itu hanya mencabut saja, wis baru direbut sama malaikat-malaikat yang mengiringinya. Jadi tugas malaikat maut itu hanya mencabut saja. Belum selesai dia mencabut dengan sempurna, gampangannya belum dia peluk, belum dia genggam, sudah direbut oleh malaikat-malaikat lain. Saking banyaknya malaikat dan pingin ngurus jenazah yang ruh tersebut. Jika ruhnya baik, maka yang mengiringi malaikat maut banyak. Sampai dikatakan Nabi sejauh mata memandang malaikat-malaikat. Wajahnya putih berseri, mereka terang seperti matahari tapi tidak menyilaukan. Baunya harum karena membawa nampan berisi wewangian dari sorga dan kain kafan dari sorga. Untuk apa wewangian dan kain kafan? Untuk membungkus ruh yang baik ini. Sehingga para malaikat yang sudah melihat malaikat maut mencabut nyawa langsung direbut, dikasih kain kafan dari surga, dikasih wewangian dari surga. Pada saat sudah diproses kain kafan ini, kain kafannya memancarkan bau yang sangat harum sampai tembus ke langit. Sehingga para malaikat yang berada di langit pertama bertanya-tanya, ruh siapa yang baik ini? Ruh siapa yang wangi ini? Kata malaikat maut, ruhnya Fulan bin Fulan atau Fulanah binti Fulan. Dan pada saat itu malaikat-malaikat di langit pertama mengiringi, mengikuti di belakangnya sampai terbuka pintu langit pertama. Dan pintu langit tidak akan dibuka kecuali ruh yang baik naik ke atasnya. Nah, saat pintu langit pertama terbuka, maka malaikat yang di langit kedua ini geger. Siapa ini ruh yang begitu baunya harum, wangi? Dan mendengar para malaikat-malaikat di langit pertama yang mengikuti ini menyebut namanya dengan sebutan nama yang terbaik yang dia sukai saat di dunia. Saya ulangi, jadi para malaikat maut ini sampai membawa ke langit kedua itu sambil menyebut-nyebut nama si Fulan ini, nama si Fulanah ini dengan panggilan yang terbaik yang dia senangi saat di dunia. Maka Bapak Ibu, seharusnya kita memiliki nama yang indah, yang baik untuk disebutkan orang lain dan kita suka.
Kalau kita tidak suka, ya sudah ganti nama saja. Namanya Toto. Nek wong Jawa Timur Madura Toto iya diketaki. Maka ra seneng. Akhirnya jadi bandel. Rada gede sithik kriminal. Karena goro-goro dibully, dipoyoki teman-temannya waktu kecil. Oh, tak Toto kowe. Akhirnya anaknya jadi bandel. Dan singkat cerita, Toto ini minta bapak ibunya untuk mengganti nama. Akhirnya diganti nama Abdullah. Muhammad Abdullah siapa? Akhirnya saat itu si anak ini menjadi sangat-sangat baik perangainya, akhlaknya. Dan itu harus ganti di kakak. Karena ganti nama. Pergi ke catatan sipil, maka mengganti akte kelahiran, mengganti nama di kakak. Kalau nanti kelak dia dewasa ya bikin kartu identitasnya ya sesuai nama yang baru. Kalau mengganti nama, ada yang pernah ganti nama? Ada. Sopo sing neng kakak ganti nama. Maka harus diketahui oleh pengadilan. Kalau agama ya pengadilan agama, nih pengadilan konven ya pengadilan konven. Jadi orang sembarangan yang catatan sipil ganti bu. Harus ada dasarnya ditetapkan oleh pengadilan. Dan panggilan yang terbaik ini adalah panggilan sebutan. Namanya kunyah. Bukan panggilan nama lengkap. Misalkan jenengnya Alexia Windusari Bejo Subekti Sojo Slamet Santoso akeh duwowo iki sapa jane panggilane, maka sejatinya yang akan dipanggil ya nama sehari-hari. Ternyata panggilannya Siti ngono ta ya wis Siti. Dan bapaknya siapa ya nama bapaknya. Maka bapak ibu terutama Mbak Mas yang belum nikah besok nek duwe anak jenenge rasa dawa-dawa. Nek iso jenenge yo siji wae. Kaya para sahabat Nabi ya namanya satu. Tapi engko anake protes isin. Kancaku jenenge dawa-dawa mosok aku siji tok to, Pak. Jeneng Muhammad ngono tok balah itu nama bagus. Atau nama Ahmad bagus. Atau Usman itu yang bagus. Dan ternyata hari ini namanya sangat panjang. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sampai di langit ketujuh karena dibuka kemudian berjumpa dengan Allah Ta'ala. Dan saat berjumpa dengan Allah Ta'ala ini Bapak ibu, menurut tafsir para ulama, Allahu a'lam, apakah ini berjumpa Allah dalam arti hanya mendengar suaranya Allah saja, sebagaimana Rasulullah saat Mi'raj di Sidratul Muntaha, atau melihat langsung? Karena para ulama menyebutkan manusia yang beriman itu berjumpa dengan Allah itu 4 kali. Saya ulangi, orang mukmin bertemu dengan Allah itu 4 kali. 2 kali di dunia, 2 kali di akhirat. Yang pertama saat sholat. Ulama sepakat saat sholat itulah manusia sedang menghadap Tuhannya, sedang menghadap Rabb-nya. Maka Rasulullah memberikan satu sunnah pada saat sholat, perbanyaklah doa di saat sujud. Sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Rabb-nya adalah di saat sujud. Dan pesan Nabi ini menunjukkan sebuah, yaitu tips dari Nabi SAW agar kita merasa berjumpa dengan Allah Ta'ala di kala sholat, maka hadirkan yang namanya khusyuk. Karena orang khusyuk pasti memahami bacaannya, memahami rakaatnya, memahami keadaan dirinya yang sedang menghadap Allah Ta'ala. Dan pada saat itu perbanyaklah curhat kepada Allah. Sehingga ada pesan ulama, kalau mau curhat yang banyak,
curhatlah kepada Allah Ta'ala di kala sholat. Kalau ingin konsultasi, mencari solusi kepada makhluk, datanglah kepada orang yang memang bisa memberi solusi. Mungkin sahabatnya, mungkin ustadz-ustadzahnya, atau siapa saja yang dipercaya. Jangan sembarangan curhat, apalagi konsultasi kepada orang yang tidak semestinya. Karena manusia punya hawa, nafsu, dan syahwat, apalagi ditunggangi setan, akhirnya menjadi dosa jariyah yang seharusnya misalkan itu dosa atau aib dalam keluarga terbuka di masyarakat atau mungkin di semua khalayak, maka Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa hambanya. Karena Rasulullah pernah berpesan, Allah tidak mengampuni dosa hamba selagi dia tidak membuka aibnya. Jadi kalau dia berdosa, menceritakan dosanya, maka Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Maka Bapak Ibu, kembali curhatlah kepada Allah di kala salat, dan konsultasilah kepada orang yang mengerti. Pertemuan kedua dengan Allah, yang pertama di dunia saat salat, yang kedua yaitu pada saat ruh itu diangkat ke langit. Perjalanan dari alam dunia masuk ke alam barzah. Maka perjalanan ruh dari alam dunia ke alam barzah ini yang nantinya cek. Bismillah. Nggak ada apa stand, nggak ada stand. Ya untuk berdiri ini loh, nggak ada. Keringgingan. Sampai mana tadi ya? Yang kedua, saat manusia itu ruhnya dicabut dari jasadnya dan kemudian dibawa ke langit dan dia mendengar Allah berfirman. Perhatikan Bapak Ibu, saat di dunia kita sholat, kitalah yang curhat, kitalah yang bicara kepada Allah Ta'ala. Tapi saat kita nanti naik ke langit ketujuh, dan sampai batas mana Rasulullah tidak menyebutkan, mereka mendengar. Mereka ini yaitu para malaikat, dan ruh ini mendengar. Di mana Allah bertanya kepada malaikat-malaikat yang membawa dan mengiringinya. Meskipun Allah Maha Tahu, tetap bertanya, siapakah ruh yang kalian bawa? Dan para malaikat ini menjawab, sesungguhnya Engkau yang paling tahu ya Allah. Ini adalah ruhnya Fulan bin Fulan, orang yang baik saat di dunia. Maka kemudian Allah perintahkan kepada para malaikat-malaikat yang mengiring, yang membawa ini, maka kumpulkanlah catatan-catatan kebaikan di tempat yang tertinggi, yaitu Ailiyin, dan kembalikan ruhnya ke jasadnya. Akhirnya dikembalikan ruh itu ke jasad. Jadi saat jasad ini memiliki urusan kesibukan, yaitu dimandikan, dikafani, disolati, dibawa ke kubur, dicemplungke ning kuburan. Semua proses-proses fardu kifayah yang dilakukan manusia ini adalah kesibukan jasad, dilakukan orang-orang yang masih hidup. Dan sedangkan ruh itu sendiri punya kesibukan sendiri, naik ke langit sampai berjumpa dengan Allah, mendengar Allah berfirman. Maka betapa bahagianya ruh ini saat diperintahkan Allah kembalikan ke jasadnya, lapangkan kuburnya sejauh 70 hasta ke kanan, 70 hasta ke kiri, ke depan, ke belakang. Intinya ya 70 hasta kanan, kiri, depan, belakang. Di hadis yang lain sejauh mata memandang, saking luasnya. Maka betapa bahagianya orang mukmin ini mendapati kuburnya begitu luas dan bercahaya. Karena Allah perintahkan lapangkan kuburnya, beri cahaya atasnya. Dan saat jasad ini dimasukkan ke dalam kubur, menghadapi himpitan kubur,
dia seperti dipeluk oleh bumi, di mana bumi sudah kangen dengan jasad yang mukmin ini. Karena orang mukmin ini jasad yang digunakan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Karena tubuh kita, raga kita, jasad kita berasal dari bumi, maka bumi pun merindukan orang beriman. Jasad ini dipeluk sebagaimana seorang ibu memeluk bayinya penuh cinta kasih, kemudian dilepaskan dan dilapangkan. Maka orang beriman sangat-sangat beruntung. Didatangi malaikat mungkar nakir, didudukkan, maka dia berhasil menjawab pertanyaan yang disebut dengan fitnah kubur, ujian dalam kubur. Dan selanjutnya malaikat mungkar nakir pergi, datang sesosok yang rupawan. Dia penjelmaan amalnya, ya sholatnya, ya baca Qur'annya, sedekah, zakat, haji, umroh, zikir, baca Qur'an, lain sebagainya. Semua kebaikan ini menjelma menjadi sosok yang rupawan, baunya wangi, wajahnya rupawan, belum pernah lihat di dunia. Dan bertanya, engkau siapa? Belum pernah seumur-umur aku melihat orang yang sangat indah. Kemudian sosok ini mengatakan, aku adalah penjelmaan amalmu dan diperintah Allah untuk menemanimu hingga hari berbangkit. Dan kamu diperintahkan Allah untuk tidur. Di hadis yang lain, sesungguhnya aku menemanimu karena sebagaimana kamu akan dibangkitkan di hari kiamat, laksana seorang pengantin. Seorang tidurnya di seorang pengantin. Jadi sosok ini mengatakan, tidurlah. Di hadis yang lain, kamu akan aku temani sampai hari berbangkit, dan kamu akan tidur sebagaimana tidurnya pengantin. Tidurnya pengantin ditafsirkan para ulama adalah tidur yang cuma sebentar saja. Tiba-tiba sudah hari kiamat. Maka orang yang beriman ini, saat hari kiamat terjadi, keluar jasadnya, ruhnya ke atas muka bumi semua. Seluruh manusia yang mati, jin yang mati, manusia yang mati sejak zaman jin-jin, sejak zaman manusia dan binatang diciptakan, bangun semua. Dan Allah mengeluarkan beban-bebannya yang berat. Semua dikeluarkan Bapak Ibu. Orang mukmin kayak kafir kayak dikeluarkan semua dari dalam kubur. Dan disifati seperti laron. Pernah lihat laron ya? Laron itu kalau keluar dari dalam tanah dan kemudian berterbangan ke sana kemari mencari lampu dan saling tabrak satu sama lain. Ada yang mati, ada yang putus sayapnya, ada yang mereka harus berjuang sampai mereka hidup dan beranak pinak kembali. Dan laron ini saat mereka keluar dari alam kubur gak tentu arah. Seperti bumi ini melemparkan begitu saja, bertabrakan dengan gunung, bertabrakan dengan bumi dan seterusnya, sampai mereka ini kemudian mati serentak. Saat mati serentak ini Bapak Ibu, tidak ada jasad-jasad yang utuh kecuali orang-orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Dan saat jasad-jasad ini sudah tidak utuh, mereka-mereka yang kebetulan mati dalam keadaan yang tinggal tulang ekor saja, maka bumi ini diberi hujan oleh Allah Ta'ala yang sangat deras dan menumbuhkan tulang-tulang ekor, akhirnya menjadi manusia-manusia baru. Dan mereka terkejut saat dibangunkan dengan hujan ini. Mereka berada di bumi yang berbeda. Tidak ada lagi gunung, gak ada lagi pohon, gak ada lagi rumah, gak ada lagi lembah, rata. Dan itu masih bumi Bapak Ibu. Jadi bumi ini diratakan oleh Allah, belum padang mahsyar. Jadi di mana tulang-tulang ekor ini masih berada di bumi dan dikasih hujan oleh Allah, tumbuh menjadi manusia-manusia baru, binatang-binatang yang baru dengan amal masing-masing. Kemudian setelah mereka melihat bumi kok beda, tiba-tiba mereka semua mendengar malaikat yang berseru, berkumpullah kalian kepada mahsyar. Maka berbondong-bondong manusia, malaikat, jin dan juga binatang menuju ke padang mahsyar. Bumi yang tadi ditinggalkan.
Dan saat di padang mahsyar sudah berkumpul para malaikat berbaris rapi, binatang berbaris rapi, jin manusia centang perenang. Dan disebutkan oleh Rasul, saat manusia setelah dibangkitkan dari hujan yang deras menuju sumber suara di padang mahsyar, laksana belalang, laksana komunitas belalang. Rasulullah menyebut mereka seperti belalang, sedangkan Allah menyebut seperti laron atau aneh-aneh. Jadi kalau laron mereka dikeluarkan dari kubur, tapi kalau seperti belalang itu saat mereka digiring ke padang mahsyar. Apa bedanya? Belalang itu punya ciri khas, mereka menunggu. Kalau mungkin disebut leader pemimpinnya, dia pemimpinnya. Kalau udah terbang satu, yang lain mengikuti. Tidak ada yang saling mendahului satu dua tabrakan kayak laron, tidak. Belalang beda sama laron. Laron sendiri-sendiri, belalang berkelompok-kelompok. Mereka bareng-bareng ke satu tempat yang namanya mahsyar. Dan saat mereka berada di mahsyar, maka mereka akan berjumpa dengan Allah. Dan inilah sudah ditetapkan yang namanya akhirat. Jadi manusia berjumpa dengan Allah di 4 tempat, 2 di dunia. Karena langit dunia itu ya masih hitungannya dunia. Kemudian mereka akan dibawa ke padang mahsyar, sudah bagian dari negeri akhirat. Di sana mereka digiring untuk menuju kepada Allah Ta'ala. Dan kabar baik dari Nabi, orang-orang beriman akan mendengar firman Allah di hari kiamat. Di saat itu Allah berfirman kepada seluruh makhluk, seluruh manusia yang berkumpul untuk sujud kepada Allah Ta'ala. Maka orang-orang mukmin dari mulai Nabi Adam hingga akhir zaman yang beriman, mereka mampu untuk sujud. Hanya orang-orang yang terhalang yang mereka tidak mampu untuk sujud. Setelah mereka bersujud lama, kemudian Allah memerintahkan mereka untuk berdiri. Nah, peristiwa di mana mereka berjumpa dengan Allah dan Allah memerintahkan untuk sujud, itu ada peristiwa yang mendahului. Di saat manusia ke padang mahsyar seperti belalang itu, mereka mencari pemimpin-pemimpinnya. Ada yang berjumpa dengan Lata, Uzza, Hubal, Manan, semua berhala-berhala yang pernah dia sembah di dunia. Dan orang beriman mencari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian gak ketemu Allah, mereka mencari para nabi-nabinya. Akhirnya berjumpalah kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah seluruh manusia pergi kepada Adam, minta untuk disegerakan berjumpa dengan Allah, ditegakkan hisab, Nabi Adam menolak. Pergilah kalian kepada ulul azmi, Nuh alaihi salam, Nabi Nuh pun menolak. Pergilah kalian kepada Ibrahim, dan Ibrahim pun menolak. Pergilah kalian kepada Musa, Musa pun menolak. Pergilah kalian kepada Isa, dan Isa pun mengarahkan, temuilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi Nabi Adam dan 5 Nabi Rasul ulul azmi ini ternyata tidak sembarangan. Memang mereka Nabi dan Rasul yang memang ujian-ujiannya paling berat, derajatnya tinggi di sisi Allah Ta'ala. Maka sampai kepada Nabi, dan Nabi pun mencoba untuk meminta kepada Allah Ta'ala. Akhirnya sujud di bawah arsy dan menyampaikan kepada Allah keinginan seluruh manusia untuk segera ditemui, segera diputuskan. Maka Allah pun datang dengan suara meminta mereka untuk sujud, kecuali orang-orang yang terhalang, mereka tidak bisa sujud. Setelah mereka tidak bisa sujud, maka terbagi-bagi. Orang-orang mukmin mereka akan kembali ke nabinya masing-masing untuk mengambil mata air dari telaga para nabi dan rasulnya masing-masing. Bagi yang mencintai Rasulullah, yang senantiasa bersalawat kepada Rasulullah, yang menghidupkan sunnah-sunnahnya, insya Allah kalau mendapatkan syafaat bisa minum di telaga
Kausar Nabi Muhammad SAW. Moga-moga kita selamat dunia akhirat. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tahapan selanjutnya setelah mereka minum dan tidak mengalami kehausan, maka mereka ke satu tempat untuk dipanggil satu persatu, dibagikan catatan amal. Setelah catatan amal dibagikan, kemudian mereka suruh melihat amal-amalnya, dan tidak ada satupun yang hilang, semua tercatat. Bahkan yang dibatin sekalipun tercatat. Maka hari ini ibu-ibu batin, bapak-bapak batin, ono catatannya, punya niat sudah ada catatannya. Maka tidak ada yang luput dari ilmunya Allah Ta'ala. Setelah manusia dibagikan catatan amal, maka dibawalah ke mizan. Di mizan inilah kemudian Allah timbang. Maka setelah ditimbang, Allah beri cahaya sesuai amalnya. Setelah diberi cahaya, kemudian mereka menghadapi tuntutan satu sama lain. Ada yang sudah selesai di mizan, mendapatkan cahaya sebanyak gunung, sebanyak rumah, sebanyak pohon besar. Tiba-tiba ada yang meminta bagian, menuntut balas. Akhirnya cahaya-cahaya itu dari pahala-pahala yang mereka kumpulkan itu diambil oleh Allah, diberikan kepada mereka yang terzalimi atau yang belum selesai urusannya di dunia. Semakin banyak yang menuntut, maka cahayanya semakin hilang, pahalanya semakin hilang. Akhirnya masih ada yang menuntut, ya dosanya ditambah dari orang-orang yang menuntut. Maka bagi siapa saja yang memiliki anak buah menjadi seorang pemimpin, hati-hatilah, jangan melakukan kezaliman, karena kalau nggak selesai urusan di dunia, akan selesai di urusan akhirat. Tidak bisa dibayar dengan harta benda, bahkan anak-anaknya, tapi yang bisa untuk dibayar dengan amal-amal dan dosanya, pahala dan dosanya. Moga-moga kita semua selamat, tidak menjadi orang yang bangkrut, orang yang muflis. Setelah seluruhnya selesai, yang dituntut dan yang menuntut sudah selesai, kemudian mereka pun menuju sirat. Bapak Ibu, orang-orang kafir tidak perlu ditimbang amalnya. Orang kafir nggak perlu melintasi sirat, karena mereka sudah gelap hitam, langsung cebur ke neraka. Tapi orang-orang yang beriman sesuai tingkatannya akan mendapatkan pembagian catatan dan timbangan amal. Maka mereka yang melintasi sirat, ada yang berhasil, ada yang gagal. Yang berhasil sampailah kepada Qantarah, tempat di mana Allah membersihkan mereka dari panasnya neraka jahanam yang mengelupaskan kulit-kulit mereka, yang merusak tubuh-tubuh mereka. Dan kemudian mereka disuruh mandi di Qantarah sehingga menjadi tubuh-tubuh ahli surga. Dan kemudian mereka menunggu panggilan para malaikat di pintu-pintu surga untuk mereka masuk ke dalam surga. Maka yang membawa cahaya hingga ke Qantarah berhasil sampai masuk ke dalam surga. Dan di surga mendapatkan cahaya yang jauh lebih indah, luar biasa. Moga-moga kita semua menjadi ahli surga. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang terakhir ada pesan Nabi Muhammad SAW kepada istri beliau, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ya Aisyah, lakukan 4 hal sebelum tidur. Lakukan 4 hal sebelum tidur. Yang pertama, khatamkan Al-Quran. Yang pertama, khatamkan Al-Quran. Yang kedua, dapatkanlah syafaat dari para nabi dan rasul sejak Adam hingga diriku. Dapatkanlah syafaat dari para nabi dan rasul. Jadi sebelum tidur, dapatkan syafaat dari para nabi dan rasul. Yang ketiga,
dapatkan pahala haji dan umrah dalam satu malam sebelum tidur itu. Dapatkan pahala haji dan umrah. Dan yang keempat, dapatkanlah keredaan orang-orang yang beriman. Yang pertama apa? Wah, lali gitu. Menghatamkan Al-Quran. Kedua, mendapatkan syafaat para nabi dan rasul. Yang ketiga, mendapatkan pahala senilai haji dan umrah. Dan yang keempat, mendapatkan keredaan dari orang-orang yang beriman. Maka Aisyah pun bertanya, ya Rasulullah, bagaimana mungkin dalam satu malam sebelum tidur saya menghatamkan Quran dan itu semua? Apalagi mau tidur ini. Maka Rasulullah pun menyebutkan, ya Aisyah, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, maka mendapat pahala senilai menghatamkan Quran. Jadi baca apa Bapak Ibu? Al-Ikhlas 3 kali. Yang kedua, bacalah sholawat kepadaku dan kepada para nabi terdahulu. Maka diajari oleh Nabi sholawat yang terbaik, namanya sholawat Ibrahim Miyah. Itu mencakup seluruh sholawat untuk para nabi dan rasul. Kemudian untuk mendapatkan pahala senilai umrah dan haji, maka bertasbihlah. Di hadis yang lain disebutkan sebanyak 100 kali. Bertasbih itu bagaimana? Membaca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Sebagaimana sholat tasbih, bacaan-bacaan tasbihnya adalah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Dan ulama ada yang meringkasnya, kalau 100 kelamaan 10 saja tasbihnya. Kemudian bersolawatnya 3 kali Bapak Ibu. Kalau tadi baca Al-Ikhlas berapa? 3. Solawatnya 3. Tasbihnya 10. Dan untuk mendapatkan keredaan dari orang-orang beriman, maka beristighfarlah untuk dirimu dan untuk mereka. Biasanya kalau kita mendengar dari para khatib di mimbar yang membaca doa, Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Jadi kalau kita ingin mendapatkan keredaan orang-orang yang mukmin, apalagi yang masih hidup maupun yang sudah wafat, baca istighfar untuk kita dan untuk mereka. Moga-moga Bapak Ibu bisa mengamalkannya. Seandainya yang tadi disampaikan Nabi terasa berat, saking ngantuke, saking kesele, maka jangan tinggalkan ayat kursinya. Sing mau rasa dikerjake ora apa-apa. Wis saking ngantuke, saking kesele, tapi jangan tinggalkan ayat kursinya, karena Allah akan melindungi dia dari gangguan setan sampai bangun. Ada di hadis lain sampai pagi. Moga-moga berkah manfaat buat Bapak Ibu sekalian. Jumpa lagi di lain kesempatan. Ini baru proses dicabutnya nyawa orang beriman. Kalau dicabutnya nyawa orang yang kafir, yang maksiat kepada Allah, kita sambung di episode berikutnya. Moga-moga panjang umur, berkah usianya. Sebelum ditutup masih ada waktu sedikit, ada yang bertanya. Biasanya Allah. Yesun barakallahu fikum. Moga-moga Bapak Ibu semuanya sehat walafiat. Moga-moga yang sakit diangkat sakitnya. Doakan saya juga segera sembuh, karena ini lagi ngedrop-ngedropnya. Ini tangan saya keringgingan nyekel ini, karena dari pagi tadi sudah sakit. Dan istri tadi udah bilang nggak usah berangkat, tapi karena nggak mungkin dada harus cari ganti, ya saya paksakan ke sini. Paling-paling merah kuat yo pingsan, harus sama ambulan yang ngarepan. Moga-moga sehat terus ya Bapak Ibu. Barakallahu fikum. Moga-moga keluarga Bapak Ibu sakinah mawaddah warahmah, anak-anak soleh solehah. Moga-moga kita selalu istiqomah, kelak husnul khatimah, mendapat syafaat di yaumul qiyamah, dengan rahmat Allah menjadi ahlul jannah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.